Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai parotitis atau yang biasa kita sebut dengan gondongan. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Elsa sedikit ya, nanti akan dilanjutkan. Tapi sebelumnya Julia mau nanya nih dok, ini kalau misalnya kita udah terkena gondongan ini, apakah ada kemungkinan terkena lagi atau sekali seumur hidup aja? Ada chance buat resiko terkena kembali ya, karena dia sekali lagi virus, jadi dia bisa berkali-kali. Jadi nggak ada asuransi ya, nggak ada asuransi sekali kena besok-besoknya nggak kena, nggak ada. Jadi dia bisa terkena berkali-kali bisa. Kalau kita tidak menjaga diri lagi, lebih hati-hati lagi bisa terkena ya dok ya. Baiklah, bisa dilanjutkan dokter, silahkan. Di sini ya. Ini kita udah sampai ke epidemiologi. Nah ini. Parotitis bisa berulang pada masa kanak-kanak, lebih sering terjadi pada pria ya. Jadi misalnya kayak tadi anak-anak udah kena, terus nanti teenager gitu ya, remaja kena lagi, dewasa kena lagi, bisa ya, resiko itu tetap ada. Nggak sama kayak campak atau cacar ya. Kalau cacar kan mungkin bisa ada fase berulang yang kedua kali yang disebut herpes, dia nggak sama. Kalau yang parotitis ini dia bisa berulang. Jadi harus diingat imunitas tubuhnya ya yang dijaga. Seperti itu. Nah, kalau klasifikasinya ya ada yang akut, ada yang kronis. Nah kalau kita bicara kronis berarti dia ada berulangnya atau tidak sembuh seperti itu ya. Terus ada yang postoperatif atau purulen ya. Ini mungkin nice to know aja untuk pemirsa TVRI di rumah ya. Jadi dia nggak satu macam. Nah ini faktor resiko. Jadi kalau kita bicara faktor resiko, usia anak-anak lebih berisiko 2-12 tahun ya. Kalau ditanya kenapa, balik lagi kalau umur balita ya, umur 2 tahun sampai 5 tahun karena imunitasnya belum terbentuk sempurna seperti itu ya. Kalau yang di bawah 12 tahun karena ini adalah usia sekolah ya, karena kalau usia sekolah kan kita nggak bisa mencegah ya, itu udah rame, satu kelas itu udah bermacam-macam orang ya, terus bermacam-macam imunitas tubuh anak-anak itu. Jadi paling kita harus menyiapkan imunitas anak kita sendiri ya untuk membentenginya dari virus-virus dari anak-anak lain seperti itu. Terus orang dengan imunokompromis pasti dengan imun yang sangat rendah. Contohnya apa? Contohnya seperti orang-orang diabetes seperti itu ya, atau orang-orang dengan penyakit kanker dan lain sebagainya ya. Ini paling rentan terkena. Nggak virus parotitis ini aja, virus yang lain-lainnya pasti seperti itu. Terus belum mendapatkan vaksin MMR ya. Ini kan vaksin MMR ini kan biasanya anak-anak balita ya udah diberikan. Jadi nih kalau anak-anaknya belum divaksin MMR, resikonya lebih tinggi pasti ya, karena dia belum terbentuk pertahanan tubuhnya, pencegahannya belum ada untuk terkena dari mumps atau gondongan ini. Jadi resikonya pasti tinggi karena belum mendapatkan vaksin ya, dan lain-lainnya lah, keganasan pada oral atau mulut. Intinya imunitas, terus pencegahannya belum ada ya, balik lagi ke PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, itu ada faktor resiko. Nah kalau kita bicara gimana sih seseorang itu awalnya ya terkena parotitis atau gondongan ini ya, jadi virus itu nanti masuk melalui duktus nanti ke mulut. Itu bisa dari tadi air ludahnya ya, kita nggak ludah bukan yang dilepeh seperti itu, percikan juga. Misalnya ketika seseorang itu bersin tanpa ditutup, nanti nempel di mana-mana, terus kita pegang, terus nggak sadar kita menyentuh bagian wajah, itu juga resiko. Terus sharing makanan, cicip, taunya seseorang itu ada virus virus paramoxovirus tadi, yang parotitis ini, nanti kita bisa terkena. Terus sendok ya, gelas, piring, itu juga bisa terkena, resiko kena seperti itu ya. Baru nanti virus itu menuju ke kelenjar parotis tadi,
Yang di bagian sini baru nanti dia akan bermultiplikasi ya. Baru nanti kalau tidak dalam 12 sampai 25 hari dia tidak ditangani dengan baik, nanti dia akan terus berjalan menujulah pembuluh darah yang disebut dengan viremia ya. Dia udah sistemik nih, udah ke pembuluh darah, baru nanti bisa menyebabkan komplikasi, nggak lokalisasi lagi dia, nggak di sini aja lagi yang terkena. Bisa di testis ya, bisa di ovarium, bisa di pankreas, bisa di tiroid, ginjal, jantung atau otak. Nah, jadi sebenarnya ini penyakit yang tidak begitu berbahaya, tetapi dia bisa menjadi berbahaya kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat ya. Nah, ini biasanya masa inkubasinya itu 12 sampai 25 hari. Jadi misal hari ini Mas Agung parotitis gondongan. Terus ketemulah hari ini, bukan melulu besok aku pasti kena gondongan, enggak ya. Dia ada masa inkubasinya 12 sampai 25 hari. Jadi bisa jadi hari ini virus itu masuk ke aku, bisa jadi 12 hari kemudian baru aku bermanifestasi atau bergejala ke parotitis ini, seperti itu. Kalau masa penularannya 2 sampai 3 hari sebelum kelenjar saliva membesar, terus hingga 7 hari setelah resolusi melalui droplet ya. Berarti virus yang bahkan sudah menempel di benda mati sekalipun tersentuh dan masuk ke mulut kita itu bisa tertular kitanya ya dok ya? Betul ya, jadi dia nanti nempel. Samalah kayak kita balik lagi ke waktu kita pandemi COVID, kenapa kita harus jaga jarak, itu kan karena ada jarak tertentu yang kalau dianya bersin itu nggak nyampe nih ke kita ya, nggak nyampe berapa 1 meter seperti itu ya. Itu sama prinsipnya, semua virus itu prinsipnya sama, dia bisa menempel di mana-mana, dia bisa berterbangan ke udara, terus dia bisa melalui percikan, batuk, bersin, seperti itu. Baik. Nah, ini tadi ya kurang lebih sama. Nah, jadi seseorang itu nanti didiagnosa atau dinyatakan, oh ini adalah pasien yang parotitis atau gondongan. Seperti biasa ya, ada anamnesis, ada wawancara medis, seperti itu ya. Biasanya ini pembekakan bagian pipi yang progresif, yang terus-menerus semakin hari semakin membengkak, biasanya seperti itu. Disertai nyeri tergantung, unilateral atau bilateral, satu sisi aja atau dua sisi sekaligus. Ya, nah ini nyeri saat mengunyah, menelan, makan atau minum sesuatu ya, terus diikuti dengan gejala virus biasa, demam, ya, malaise, pusing, nggak enak badan, seperti itu ya. Tapi yang paling khas tentunya pembengkakan di bagian leher, di bawah telinga atau di belakang telinga. Nyeri ya, nyeri semakin hari semakin membengkak, terus apalagi ngobrol aja itu nyeri loh ya. Ini pengalaman pribadi gitu ya. Nyeri gitu. Terus sakit kepala seperti itu ya. Jadi khas sebenarnya. Jadi memang bisa dibedakan ya dengan gondok. Biasanya pasien itu menurut pengalaman pasti datang, ini saya gondok nggak nih dok? Katanya kan, gondok nggak nih? Katanya kan tiroid nggak nih? Enggak, setelah dilakukan pemeriksaan enggak. Memang waktu pemeriksaan fisik gitu ya, waktu diraba seperti itu memang pembekakannya itu di telinga bagian bawah, di belakang telinga ini, bukan di bagian depan. Ini nggak usah cemas ya. Baik. Nah, ini pemeriksaan fisiknya. Nah, biasanya memang para dokter akan selalu melakukan pemeriksaan perabaan ya, perabaan. Di bagian tentunya yang pertama sesuai dengan anamnesa, di mana Bu bagian sakitnya ya, dilihatlah. Nanti biasa di sini nanti akan dilakukan perabaan seperti itu ya, baru dibuka mulutnya seperti itu. Nah, memang kalau demamnya itu tergantung ya, tergantung setiap orang beda-beda. Tapi biasanya karena ini virus, biasanya hari pertama kedua demamnya biasanya tinggi. 38 derajat Celcius, biasanya sekitaran itu ya, karena dia virus seperti itu. Terus ini perbedaannya yang parotitis bakteri sama yang MAMS ya. Saya rasa sih kalau menurut pengalaman juga sangat-sangat sulit membedakannya ya antara yang parotitis.
bakterial sama parotitis mumps ini. Hanya saja mungkin bisa dilihat kalau yang bakteri itu biasanya waktu kita suruh dia buka mulut seperti itu ya, dia nanti akan ada sekret-sekret atau kayak apa ya, kayak dahak gitu. Jadi dia kayak ada purulannya lah, sekret yang berpurulen seperti itu, yang entah warna kuning, entah warna hijau ya. Jadi itu bisa menandakan oh ini adalah yang parotitis yang bakteri. Bakteri. Seperti itu. Ini pemeriksaan penunjang ya. Sebenarnya sih dengan anamnesa, dengan pemeriksaan fisik ya, di teorinya juga dikatakan kalau untuk mendiagnosa seorang dengan anamnesa dengan pemeriksaan fisik 80% sudah bisa ditegakkan diagnosa seperti itu ya. Tapi kalau mau lanjut ke pemeriksaan penunjang sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk sementara di puskesmas, di klinik belum ada ya biasanya. Dan juga untuk parotitis ini dia standar memang di puskesmas, di klinik harus bisa ditata laksana dengan tuntas ya. Jadi biasanya memang di klinik dan puskesmas kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium seperti itu ya, karena dengan anamnesa pemeriksaan fisik sudah bisa didiagnosa, kita akan tata laksana memberikan obat sesuai dengan gejala dan sesuai dengan diagnosa. Kalaupun tidak ada tidak ada perubahan menuju yang lebih baik seperti itu ya, tidak membaik 3-5 hari, kita pasti sarankan untuk kontrol ulang. Nanti akan dievaluasi, kalau memang tidak ada sama sekali perubahan, baru nanti kita indikasinya rujuk. Untuk apa? Untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang ini ya, untuk lebih memastikan seperti itu. Baiklah, dokter, nanti Julia akan tanya-tanya lagi usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.